Belum, Prof. Belum. Coba ya dihitung dengan DEDZ itu, kemudian konsentrasi uap airnya diketahui, ukuran konsentrasi uap air, kemudian ukuran butir awan awal, dicari ukuran butir ketika jatuh dari dasar awan. Dicoba aja ya, nanti kalau punya perhitungan kirim aja ke saya lewat WA grup, atau mau apa namanya Japri juga boleh. Ya, sekali lagi saya akan ketemu minggu depan, jadi bisa sempat ngoreksi. Saya pikir hari ini kita bisa bahas itu. Baik, kalau tidak kita lanjutkan dengan kelanjutan dari kondensasi. Itu ada kemungkinan tidak terjadi awan itu ya, bubar, gagal ya. Minggu lalu kita bahas kalau ES lebih besar dari ES lebih kecil dari EA, maka batal terjadinya butir itu, konsentrasi uap air di dalam awan. Nah, hari ini kita akan coba lihat bagaimana kegagalan itu bisa terjadi ya, dengan melihat karakteristik dari uap air itu dan proses yang memungkinkan atau tidak memungkinkan kebalikannya butir itu tumbuh adalah evaporasi. Nah, evaporasi itu kebalikan dari kondensasi. Jadi kalau evaporasi memerlukan energi, maka kondensasi melepas energi, ya, atau sebaliknya. Jadi evaporasi merupakan proses yang memungkinkan air yang terbentuk dari uap air yang padat, ya, yang konsentrasinya jenuh, menjadi uap air lagi. Dan hal itu terjadi di permukaan juga setelah air itu jatuh. Ya, evaporasi tidak hanya terjadi di dalam awan, tapi juga di permukaan tanah, permukaan tanaman, permukaan apa saja di mana air itu berada, gitu ya. Jadi kebalikan dari kondensasi itu evaporasi. Itu yang penting diketahui. Jadi kalau kita memiliki sejumlah air dan air itu berkurang, ya, entah apakah itu air di dalam cawan atau air di dalam bejana atau air di dalam danau, ya, ukurannya apa saja, seberapa besar pun, itu akan berkurang. Ketika dia berkurang, itu penyebabnya salah satunya adalah evaporasi. Jadi kalau kita melihat sistem alam ini, evaporasi merupakan bagian dari proses siklus air itu sendiri, ya, siklus hidrologi. Jadi kita bisa mengukurnya, bisa menduga besarnya, ya, sehingga evaporasi bisa dikuantifikasikan. Udah kelihatan ini saya? Belum, Bro. Belum. Pak. Sekarang kelihatan? Belum, Pak. Sudah kelihatan? Belum, Prof. Belum, Pak. Oh, what's wrong? Oke.
Sudah ya? Berapa? Ada, Prof. Baik, jadi kalau air itu berubah menjadi uap air, maka proses itu memerlukan dua hal. Ya. Yang pertama, kalau perubahan atau perpindahan itu terjadi dari permukaan ke atmosfer, tidak menggunakan media apapun, langsung dari permukaan ke atmosfer, itu disebut evaporasi. Tapi kalau dia melalui vegetasi yang umumnya menjadi bagian penting dari proses perpindahan dari satu permukaan yang bervegetasi, maka prosesnya disebut transpirasi. Ya. Jadi cuma dua itu saja yang membedakan cara dia berpindah dari permukaan ke atmosfer. Istilah permukaan yang saya maksud di sini bisa permukaan tanah, bisa permukaan bangunan misalnya, atau permukaan air sekalipun. Ya. Jadi kalau evaporate dia berubah jadi air menjadi uap dan terjadi pemindahan dari permukaan itu ke atasnya, ke atmosfer di atasnya. Jadi kalau jalur atau pathway dari aliran tersebut adalah vegetasi, dia akan melewati jaringan tanaman dan di dalamnya ada proses-proses biologis, proses fisiologis yang mengontrolnya. Ya, jadi kadang-kadang kita melihat dua hal itu terjadi secara bersama-sama. Jadi kalau vegetasi basah misalnya, vegetasi tanaman yang hidup itu basah, maka dia akan mengevaporasikan air di permukaannya dulu, baru kemudian setelah permukaannya kering, terjadilah transpirasi karena ketika basah salurannya tertutup, ya, tertutup film air sehingga transpirasi terhalang. Oleh karena itu, pada saat tertentu, ketika tanaman itu tidak tertutup penuh atau tidak basah kuyup, ya, tidak jenuh, evaporasi dan transpirasi bisa terjadi bersamaan. Ya, kadang-kadang kita sebutnya evapotranspirasi. Tapi sulit memisahkan ya, mana yang evaporasi, mana yang transpirasi ketika diukur, gitu ya. Jadi ini akibat proses fisik air dari permukaan ke atmosfer atau proses biologis, fisiologis dari air yang dilalukan, dilewatkan lewat jaringan tanaman, itu sulit dipisahkan. Nah, sehingga yang terukur adalah evapotranspirasi secara bersamaannya, combine dari keduanya. Nah, ini misalnya tanaman ini basah, ya. Maka ketika hujan itu bisa terjadi evaporasi. Ya, ketika hujan masih berlangsung, tajuk masih basah, bisa terjadi evaporasi. Ya, kita bayangkan komunitas tanaman ini sebatang pohon ini saja ya. Jadi di situ tanaman itu adalah ya seperti permukaan lainnya, dia mengevaporasikan sejumlah air karena dia basah. Dan apa yang menyebabkan dia berevaporasi itu karena ada energi yang mengubah air itu menjadi uap air. Jadi diperlukan energi. Nah ini yang perlu dipahami, bagaimana mungkin ya energi terjadi atau ada tersedia ketika hujan terjadi. Mungkin enggak itu? Ada, bisa ya. Dan yang lebih penting lagi, uap air yang terjadi ketika itu dipindahkan, ya, ditransfer ke tempat lain, sehingga ada tempat untuk
uap air yang baru menempati tempat itu sehingga bisa berjalan berlangsung terus ya proses itu. Jadi jangan disangka ketika hujan tidak terjadi evaporasi, bisa terjadi. Bahkan kalau kondisinya sangat ekstrim gitu ya, hujan tapi atmosfernya masih belum jenuh, itu bisa terjadi ketika angin kencang. Ketika angin kencang, saya bayangkan hujan itu seperti gambar ini. Ya. Ketika angin kencang itu besar kemungkinan ya atmosfer di atas permukaan yang berevaporasi itu mengalami defisit. Ya. Beberapa minggu lalu kita bicara defisit uap air, tekanan uap air, karena angin itu memindahkan uapnya. Ya. Jadi defisit itu memungkinkan transfer. Jadi kalau ada kekosongan diisi. Dan yang mengisi adalah permukaan yang sedang melakukan evaporasi ini. Ya, untuk sementara lupakan komponen-komponen ini, nanti kita akan bahas secara detail bagaimana air yang masuk ini ya, ke permukaan vegetasi itu adalah bagian dari curah hujan ya. PG ini masuk dan menjadi input ke kanopi ya. Sampai kanopi ini terisi seperti bejana ya, seperti ember yang terisi tapi belum penuh ini ya, penuhnya di sini nanti. Kenapa dia tidak penuh, belum penuh? Karena selama hujan dia dievaporasikan. Ya, ini ke sini dievaporasikan jalur. Selama hujan terjadi evaporasi. Dan juga didrainasekan ke bawah. Ya, DC, DT ini drainasi yang merupakan fungsi eksponensial dari cadangan air di dalam kanopi storage-nya. Jadi saudara-saudara ini dinamis sekali ya. Dinamis dalam arti ketika dia menampung air hujan, selama itu terjadi evaporasi dan drainase. Jadi kayak saudara mengisi ember yang bocor gitu ya. Nah, kerannya tetap nyala, hujannya tetap jatuh, tetapi ember itu tidak segera penuh karena ada yang ngambil, mungkin mandi gitu ya. Tapi di bawahnya ada lubang yang membuat dia membocorkan air yang ditampung itu. Jadi kira-kira seperti itu kondisi permukaan yang kehujanan dan berevaporasi. Oke. Nah, jumlah yang dievaporasikan pada kondisi atmosfer seperti di daerah tropis ini cukup lumayan ya, sampai 20%, seperlimanya. Tapi ketika dia kering, itu bisa lebih banyak yang dievaporasikan. Ya, gambarkan dengan warna cerah begini, ya, yang dievaporasikan melalui transpirasi. Ini notasinya beda, di sini ET, di sini EP. Ya, T transpirasi, P ini adalah ya, evaporasi yang potensial. Ya. Yang di sini dikontrol oleh tahanan aerodinamik dari udara di sini. Kalau di sini yang mengontrol adalah tahanan stomata daun, ya, tahanan vegetasi itu RS. Jadi saudara di sini kenal beberapa apa namanya simbol ya. E itu evaporasi, C itu kanopi ya, C itu kanopi input, C kanopi storage, DC DT drainasenya ya. Nah, lalu ada RS, RS tahanan stomata, RA tahanan aerodinamik ya. Nanti notasi-notasi ini penting untuk mekanisme perpindahan itu. Ada satu lagi di sini S, nggak kelihatan di sini mungkin. S ini adalah cadangan kanopi ketika dia penuh. Ya, seperti tanah kalau jenuh namanya kapasitas lapang. Ya, ini kapasitas tajuk namanya. Ini simpanan tajuk ya, storage-nya. Cadangan tajuk. Di sini kapasitas tajuk. Apalagi
Jadi ketika dia tidak basah kuyup, tidak jenuh kanopi ini, evaporasinya tidak potensial lagi, ya. Namanya EA, aktual. EP ini potensial, sama dengan jumlah air yang diintersepsi di sini, ditangkap di sini habis, dihabiskan melalui evaporasi. Nah, ketika dia mulai kering, ya, atau tidak terlalu kuyup, tidak terlalu jenuh, yang potensial tadi dikontrol oleh kebasahan, tingkat kebasahan kanopi itu yang dinyatakan dalam rasio C dan S. Jadi kalau penuh S dan S, C sama dengan S, ini kan satu ya, sama dengan ini berarti. EA sama dengan EI, sama dengan EP. Tapi kalau dia sudah mulai turun, mulai kosong gitu ya, nah ini menghambat laju evaporasinya, tidak potensial lagi. Gitu kira-kira. Lalu ini ada notasi lain lagi yang namanya TF. Itu adalah true fall. Jadi air hujan yang lolos melalui gap atau apa namanya celah di vegetasi itu ya. Nah, rasionya ini kalau diperhatikan di sini P kali PG, di sini 1 minus P kali PG. Artinya apa? Jadi yang lolos ini adalah sisa dari yang tidak tertangkap, tidak terintersepsi di sini. Ya. Jadi P-nya ini adalah porositasnya, tergantung dari tingkat kerapatan tajuknya. Kalau porus berarti kecil dan kelolosannya besar. Ya, true fall-nya besar. Ya. Nah, kalau P-nya itu porositasnya besar, P-nya besar berarti ya kebalik, sorry. Kalau P-nya besar, yang lolos banyak. Yang tertangkap sedikit ya, 1 dikurangi P, jadi sedikit. Jadi kalau P-nya besar, jadi banyak yang lolos. Yang nyangkut di kanopi jadi kecil karena 1 kurangi P. Oke ya, jelas ya. Saya harap notasi-notasi ini memudahkan, bukan menyulitkan. Yang untuk menghitung, menduga laju evaporasi dari sebuah permukaan tanah bervegetasi, di mana air itu tidak hanya membasahi permukaan tanah, tapi membasahi dulu ya, permukaan vegetasi sebelum sampai ke tanah. Nah, di alam begini kejadiannya ya, supaya nanti tidak sulit membayangkannya. Dengan notasi-notasi ini terlihat bahwa proses itu tidak tidak sederhana ya, ada komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Ini pengantar saja ini. Tadi saya menyebut, oke, mau nanya atau jalan terus? Belum ada pertanyaan, Prof. Oke. Jadi kalau tadi saya menyinggung ada potensial EP dan EA, ya di situ tergambar berapa kapasitas sebuah permukaan mengevaporasikan air. Ya, kalau kapasitasnya penuh, ya dia potensial disebutnya. Tapi kalau kapasitasnya seperti apa adanya, itu disebut aktual. Ya, oleh karena itu evaporasi aktual tidak pernah lebih dari potensial. Ya, maksimum sama. Dan itu terjadi pada permukaan saja maupun permukaan yang bervegetasi, gitu ya. Jadi kita orang yang mempertimbangkan kondisi biologis suatu permukaan ya, karena itu prosesnya tidak hanya fisik tetapi juga biologis juga ya. Karena itu
evaporasi itu bagian dari biofisika sebetulnya, ya, biofisik, proses biologis yang juga dikontrol, proses fisik yang juga dikontrol oleh kondisi biologisnya, proses-proses biologisnya. Dalam hal ini fisiologi tanaman, ya, terkait dengan stomata tadi. Nah, untuk mengevaporasikan diperlukan energi, ya, karena itu evaporasi juga merupakan bagian dari neraca energi. Jadi kalau radiasi matahari itu tinggi, ya, tidak semuanya untuk evaporasi. Ya, misalnya pagi yang cerah tanpa awan, gitu ya. Radiasinya yang diperhitungkan adalah radiasi neto, ya, untuk keseimbangan energi itu. Artinya apa neto itu? Dia yang available, ya, tersedia setelah dipantulkan, ya, karena kalau radiasi kan ada radiasi gelombang panjang dan gelombang pendek, ya. Itu di klimatologi dasar sudah dibahas, atau di iklim mikro mungkin sudah ambil. Kalau dia datang sebagai radiasi gelombang pendek, short wave radiation, lalu dipantulkan menjadi long wave. Jadi yang datang maupun yang pergi itu apa istilahnya, kalkulasikan, tinggal energi yang tersedia. Ya, available energy, radiasi neto itu available energy sebetulnya, baik gelombang pendek maupun panjang, yang akan dipakai untuk memanaskan udara, untuk mengevaporasikan air, untuk memanaskan permukaan bumi, tanah, dan untuk kegiatan biologis tadi, ya, fisiologis untuk fotosintesa. Jadi kembali ke evaporasi itu hanya bagian dari energi yang tersedia. Dia semua energi tidak dipakai untuk evaporasi. Dia justru yang pertama kali dipakai untuk memanaskan udara. Ya. Ini namanya sensible heat. Yang ini namanya latent heat. Karena itu dikasih lambda itu untuk memberikan notasi tentang laten, itu lambda L, ya, lambda latent heat of evaporation, ya. Yang ini heatnya saja, ini untuk available energy untuk pemanasan udara, ya. Lalu sebagian lagi untuk memanaskan tanah dan untuk fotosintesa. Jadi available energy dibagi-bagi, ya, istilahnya itu partisi dari available energy itu untuk 4 hal ini. Nah, di sini ada contekan, ini ada apa namanya, hubungan empiris antara suhu udara yang merupakan ekspresi dari sensible heat dinyatakan dalam derajat Celcius, ya, itu mengontrol banyaknya energi yang untuk digunakan sebagai evaporasi. Ya, tidak semuanya itu, dan hubungan empiris ini menunjukkan bahwa kalau suhunya tinggi, maka available energy yang dipakai untuk latent heat, untuk evaporasi itu akan berkurang banyak. Ya. Ya, sehingga yang tersisa untuk evaporasi lebih sedikit. Gitu. Oke, beberapa pengertian yang mungkin perlu kita pikirkan sebagai latar belakang juga antara air menjadi uap air ini adalah pentingnya energi itu untuk mengubah dari fase cair ke gas, yang ternyata berbeda kalau energi itu dipakai untuk mengevaporasikan salju misalnya, atau es padat.
Dan ternyata untuk mencairkan itu diperlukan energi yang lebih sedikit dibanding untuk menguapkan. Di baris yang pertama ini, energi yang tersedia tadi, Rn itu, untuk evaporasi dari air menjadi uap air itu sampai 600 kalori. Ya, sedangkan untuk melelehkan dari es menjadi air hanya 80. Ya, kurang dari 1/10-nya. Tetapi untuk menguapkan es menjadi uap, jauh lebih banyak energinya. Nah, mirip-mirip penjumlahan antara air dengan pencairannya. Jadi energi untuk pencairan, energi untuk penyubliman, dan energi untuk penguapan. Ini kira-kira begitu spendingnya atau pembelanjaan neraca energinya itu ketika yang diuapkan tidak hanya air tapi juga air yang padat yang namanya es. Nah, kemarin kita bicara mengenai kondensasi. Sebaliknya kalau uap air menjadi kondens, ya uap air menjadi air, menjadi benda cair, itu dia melepaskan energi. Ini kebalikannya, ya, bisa dilihat di sini. Jadi untuk kondensasi ada energi yang dilepas, untuk evaporasi ada energi yang diambil, ya. Dan itu reversible seperti ini. Ini disebut latent heat of condensation, yang di sini latent heat of evaporation. Dan begitu juga dari air menjadi es akan melepas 80 kalori. Uap air menjadi es menyublim, itu lebih banyak lagi energi yang dilepaskan. Di sini energi yang dibutuhkan, di sini energi yang dilepaskan. Oke. Evaporasi dari air menjadi uap air ada dua bagian penting, ya. Yang pertama disebut difusi. Nah, ini proses di mana mata kita tidak bisa melihat. Diffusion. Karena yang terjadi adalah perubahan fase dari cair menjadi gas. Itu partikel-partikel uap air itu berdifusi ke tempat yang konsentrasinya rendah. Nah, difusi ini bisa dibantu, ya, didorong dengan dipaksa, gitu ya, dengan meniupkan udara sehingga terjadi perpindahan. Contoh yang paling sederhana, ketika kita minum kopi masih panas, ya, keluar asapnya gitu, kita tiup. Meniupnya itu tidak perlu harus di atas permukaan kopi kita, ya, tetapi ditiup di uap airnya saja, ya, supaya dia berdifusi lebih cepat, sehingga ada tempat untuk uap air dari permukaan kopi panas itu menempati ruangan yang selama ini ditempati uap yang kita lihat itu kita tiup saja. Ya, nggak usah ditiup di atas kopinya. Kita kan biasanya meniupnya di atasnya, gitu kan, ya. Seolah-olah kalau kita tiup, uapnya akan kita dorong, gitu. Tidak perlu. Ya. Jadi yang kita pindahkan adalah uap air yang menempati udara, bukan air yang di dalam kopi. Ya, ini salah kaprah namanya. Nah, sekarang saudara sudah mengerti proses evaporasi secara difusif. Nanti kalau ngopi, ingat saya. Tiup uapnya, jangan tiup kopi. Ya, itu kira-kira. Saudara akan ingat terus itu. Oh ya, kita bantu difusinya supaya transfer uap air atau latent heat of vaporization itu lebih cepat, ya, sehingga energi yang tersimpan di dalam panas itu pindahkan, ya,
sehingga uap air itu berpindah dengan cepat dan permukaan air atau kopi yang panas itu menjadi dingin dengan lebih cepat karena di force, paksa ya, dengan tiupan ini. Nah di alam juga begitu terjadi ya, ada angin kencang, di blow gitu secara masif, ukurannya besar ya, ada mulut yang meniup besar gitu. Dengan angin yang kencang itu evaporasi vegetasi akan cepat sekali. Ya, seperti kita meniup uap air di atas kopi tadi, push gitu. Atau contoh yang paling konkret, kalau saudara menjemur pakaian, ya, pakaian yang lembab itu menjadi kering ketika dia kena energi matahari, dijemur kan, lalu ada angin, wah lebih cepat kering itu. Tapi kalau saudara taruh di kamar kos, nggak kering-kering, apek gitu ya. Tapi kalau saudara taruh di atas rumah atau di luar di tempat jemuran, itu cepat kering. Jadi difusi itu penting. Dan difusi ini ada dua macam. Yang pertama adalah secara molekuler. Kita tidak lihat baik yang molekuler maupun turbulen, tetapi turbulen bisa kita rasakan. Dengan blowing, dengan tiupan tadi, itu terjadi turbulensi. Dan turbulensi ini menyebabkan proses difusi itu dipercepat ya. Ya tidak laminer gitu, tidak mengalir halus gitu ya, tetapi turbulen dan cepat. Difusi molekuler sangat tergantung pada konsentrasi uap air. Sedangkan difusi yang turbulen itu sangat ditentukan oleh paksaannya, force convection yang ditimbulkan atau dibuat ya secara buatan gitu ya, karena force convection itu dimaksudkan untuk mempercepat proses evaporasi. Di alam juga begitu ya, kalau ada konveksi yang mendatar lalu diembuskan secara paksa itu mempercepat proses evaporasi. Misalnya ini ya, kalau saudara punya atau pernah lihat mesin pengering baju, mesin pengering pakaian, itu dipanaskan lalu ada tiupan angin di dalamnya. Itu force convection ya, yang mempercepat evaporasi, mempercepat pengeringan pakaian. Nah, kalau saudara tinggal di negara dengan musim dingin, ya, tidak ada matahari, tidak ada jemuran gitu ya, tempat menjemur baju maksud saya, maka mesin pengering itu meniru radiasi matahari dan konveksi secara paksa. Oke, jadi ada turbulensi, ada difusi ya. Di alam hal itu menimbulkan perpindahan yang perpindahan itu tidak selalu lancar ya, ada tahanannya. Nah, di sini ada sebuah analogi perpindahan itu analogikan dengan hukum Ohm. Ya. Hukum Ohm itu kan kira-kira kalau disederhanakan kan arus itu sama dengan voltase dibagi dengan tahanan gitu ya. I sama dengan V dibagi R. Nah, arus ini kalau dibayangkan sebagai arus evaporasi, ya, itu ditentukan oleh beda potensial. Ya. E2 dan E1 dikontrol oleh
kapasitas bahan dan konstanta panasnya, ya, dibagi dengan tahanannya. Wah, ini jadi rumit ini. Tahanan di situ adalah integral atau gabungan antara dz ini adalah perbedaan ketinggian dan koefisien dari perpindahan uap air Kv. Nah, ini dari tempat yang satu yang menguapkan itu Z1 dan tempat yang lain di mana uap itu dipindahkan. Nah, ini agak rumit ya. Tapi intinya bahwa arus itu, evaporasi itu merupakan beda voltase ya, antara bagian yang menguapkan dan bagian yang kebagian atau tempat yang mengalami, yang menerima perpindahan uap air itu. Kalau ini kering, itu defisitnya tinggi, maka beda potensial ini voltasenya tinggi juga. Ya. Tapi kalau di dalam udara yang dilewati itu padat dengan uap air, maka tahanannya juga tinggi. Gitu ya. Yang bagus, kalau kita mau bicara kecepatan yang tinggi, potensial voltasenya ini tinggi, tahanannya itu rendah, gitu ya, kering sekali, maka arusnya ini akan kencang sekali. Ya. Kalau ini dinyatakan dalam ampere, gitu ya, ini volt, ini tahanan itu apa satuannya? Ohm, ya, ini hukum Ohm. Jadi arus itu akan kuat, evaporasi akan kencang lajunya kalau dia defisitnya tinggi dan tahanannya kecil. Itu kira-kira. Nah, dari analogi tadi, kita bisa melihat bahwa tahanan itu menjadi bagian yang penting dari proses perpindahan air dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Bukan dari air menjadi uap air, tetapi perpindahan setelah jadi uap air dari satu tempat ke tempat lain. Tahanan ini, R, ya, itu di atmosfer berbanding lurus dengan kecepatan angin. Ya. Berbanding terbalik. Kecepatan angin yang tinggi, tahanannya rendah. Ya. Ditangkapnya begitu. Tahanan yang tinggi disebabkan karena udara itu stagnan, ya, seolah-olah nggak ada gerakan, gitu ya. Jadi kalau mau mempercepat arus evaporasi, maka dia harus dibuat defisit yang tinggi dengan tahanan yang rendah. Itu yang tadi saya katakan, ya, sehingga analogi antara evaporasi dengan hukum Ohm ini bisa diterapkan di berbagai jenis permukaan, termasuk permukaan yang bervegetasi, bahkan vegetasi yang mengalami transpirasi sekalipun, ya, bisa mengadopsi analogi ini. Oke, saya berhenti di situ. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Ya, Prof. Mungkin saya sedikit penasaran, Prof, tadi dengan difusi dan hembusan angin itu, Prof. Terkadang, Prof, ketika saya itu menjemur pakaian di malam hari, memang kan malam itu lebih dingin ya, Prof. Dan lebih apa? Sorry? Lebih dingin, Prof. Ya. Dan ketika pagi hari pakaian itu seperti dingin atau seperti lebih lembab gitu, Prof. Nah, itu apakah ada hubungannya, Prof, dengan yang tadi kita bahas ini, Prof? Iya, bagus, pertanyaannya bagus dan sangat logis ya. Kenapa kalau saya jemur malam nggak segera kering dan siang lebih cepat kering gitu ya? Apakah karena malam dingin atau karena siang panas? Dua-duanya betul, tapi dua-duanya juga salah. Betul karena untuk mengevaporasikan atau mengubah air menjadi uap air diperlukan energi. Ya, betul, diperlukan panas sehingga siang
bisa lebih cepat. Tapi tidak betul kalau dikatakan bahwa malam yang lebih dingin itu adalah penyebab pakaian yang lembab itu tidak segera kering. Jadi segera kering atau tidaknya itu tidak disebabkan oleh suhunya, tetapi disebabkan oleh kondisi energi yang rendah. Iya Pak, tapi kan kondisi energi yang rendah itu kan yang suhunya dingin, betul. Tetapi pada saat itu juga tidak terjadi perpindahan uap air yang ditambahkan oleh pakaian yang mengering. Kan ya, kalau mengering harus ada mekanisme untuk memindahkan uap itu, gitu kan. Jadi mekanismenya itu angin yang tadi saya katakan konveksi itu. Kalau malam hari saudara tidak kepanasan, tapi hidupkan kipas angin, saya yakin dia akan kering. Ya, jadi kalau saudara mengeringkan baju supaya cepat, syukur-syukur ada matahari gitu ya. Tapi kalau tidak ada, kipasin saja, gitu ya. Paham? Paham, Bro. Ya, jadi kalau malam hari dingin, lalu udaranya juga tenang gitu, maksudnya nggak ada angin, ya kelembapannya segera tercapai ya, apa kejenuhannya udara itu tercapai, udah stagnan dia, tidak ada force, tidak ada paksaan memindahkan uap itu. Jadi ketika angin ditiupkan, kipas kita hidupkan, itu bukan mengeringkan pakaiannya. Ya, ini juga salah kaprah, seperti niup kopi tadi. Tetapi memindahkan uap airnya di udara dekat-dekat pakaian itu. Supaya kalau ada tambahan uap air lagi, entah karena apa, difusi yang jelas, ya, itu ada tempat. Kenapa ada tempat? Karena yang sudah diisi itu dipindahkan oleh tiupan angin, kipas itu. Oke? Jadi jawabannya betul, tapi juga salah. Karena yaitu ya yang mengendalikan itu beberapa komponen. Itu kita baru bicara soal energi dan perpindahannya, ya. Belum faktor-faktor yang lain. Misalnya ini ya, kalau kita buat lebih rumit lagi, apa jenis pakaiannya, bahan pakaian itu. Apakah dia sutra atau katun? Nah, itu lain lagi nanti cerita. Nah, di alam seperti apa itu ya? Apakah itu tanaman hutan atau rumput? Nah, itu berbeda ditiup dengan angin 10 km per jam. Sama-sama ya, ditiupkan ke rumput dengan ditiupkan ke pohon, itu beda responnya, lebih rumit lagi ya. Belum lagi kalau nanti ya pakaiannya itu dari katun, pertanyaannya dari katun atau dari sutra, lalu berapa apa istilahnya itu thread count-nya. Saudara kalau ahli tekstil itu mengukur kepadatan bahan itu dari thread count, ya, jumlah benang per satuan luas itu thread count namanya. Jadi kalau kain itu entah dia terbuat dari katun atau dari sutra, kalau padat itu berat, ya, karena thread count-nya tinggi. Nah di alam apa itu? Ya, kepadatan tanamannya. Apakah itu hutan alam atau hutan tanaman yang rapi gitu ya, 6 kali 6 meter itu kan rapi. Jadi kalau ada angin lewat, ya di antaranya saja gitu kan. Tapi kalau dia hutan alam padat, lalu nggak ada jarak tanam, acak-acakan, itu angin susah bergerak. Nah, begitu juga rumput ya, rumput yang alami ya, itu bisa acak-acakan. Tapi kalau padi ditanam itu ada jalurnya untuk angin lewat gitu kan. Itu kira-kira. Sorry, tapi pertanyaanmu bagus sehingga saya bisa memberi
memberi ilustrasi yang lebih kompleks ya. Tapi sederhana itu kan pertanyaannya. Kenapa malam nggak segera kering? Kenapa kalau nggak ditiup? Kalau ditiup bisa segera kering. Nah, bahannya apa dulu? Ya, jadi kalau kalian camping itu jangan pakai baju yang katun gitu. Memang enak dia menyerap keringat itu, tapi juga susah keringnya itu. Ya. Sekarang di Aiger atau di toko-toko camping itu kan bahannya macam-macam ya. Dan itu didesain untuk daerah tropis, tapi cepat kering. Entah itu karena keringat atau karena kecebur air. Malam kita gantung itu pagi udah kering. Nah, jadi mungkin yang mendesain bahan itu tahu evaporasi barangkali ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi dengan pengertian evaporasi ini aplikasinya banyak, saudara-saudara. Aplikasinya bisa kita terapkan pada manajemen air, manajemen jarak tanam, manajemen spesies yang diambil ditanam di situ, spesies apa saja yang tahanan kanopinya rendah gitu ya, itu stomatanya tidak banyak untuk konservasi air. Jadi ada aplikasinya. Jadi pengertian parameter-parameter tadi. Nah, kita lihat di sini misalnya tahanan stomata, stomatal resistant RS. Itu kalau satu stomata. Kalau satu daun, kumpulan dari banyak stomata RL. Satu kanopi, kumpulan dari daun-daun jadi RC, kanopi resistant. Dan di atasnya kanopi ada boundary layer, ada udara yang bergerak, yang bisa buoyan karena suhu, karena angin. Ada aerodynamic resistant, tergantung pada ketinggian vegetasi itu. Jadi macam-macam kemungkinan yang menahan laju transfer uap air itu. Jadi kalau kita bayangkan tanaman kecil ini, padi ini kelihatannya ya, itu dari dalam sudah ada resisten stomata. Lalu di sampingnya ada boundary layer, di sampingnya lagi ada aerodinamik. Lalu ke atas lagi, wah jadi di mana-mana ada tahanan. Ini kayak rangkaian elektronik gitu ya. Ya memang begitu ya, karena tahanan itu menghambat atau mencegah gitu ya laju itu gitu kan. Hukum Ohm kan begitu. Jadi kalau kabelnya itu atau kawatnya itu besar, tahanannya tinggi. Tapi kalau kawat kecil tahanannya rendah gitu. Jadi alirannya juga makin lancar kalau tahanannya kecil. Jadi kebalikan dari tahanan adalah conductance ya, atau hantaran. RS itu kebalikan dari HS apa ya, hantaran itu kebalikan dari R apa? H ya, atau G. G ya, saya kira G itu notasi untuk hantaran. Ya, RS sama dengan seper GS atau GS sama dengan seper RS. G conductance. Oke, jadi secara keseluruhan seluruh tanaman ini bisa mengalami tahanan yang beruntun, ya, beruntun ditahan, dan secara kolektif memang tanaman yang siap berevaporasi itu tidak selalu ya, tidak sepenuhnya bisa mengevaporasikan begitu saja. Meskipun energi cukup, air cukup, ada hambatan atau hantaran yang berbeda-beda di dalam jalurnya itu. Oke, jadi untuk mengukur evaporasi, ini bagian kedua ya, kita bisa punya alat yang langsung mengukur banyaknya air yang dievaporasikan. Itu ada yang namanya porometer.
gravimetri itu melihat bagaimana stomata itu membuka atau menutup. Bisa juga menghitungnya secara gravimetri, ya, beratnya saja. Berat yang sebelum dan sesudah dievaporasikan. Ya. Kemudian cara yang lebih canggih lagi, secara anemometri, anginnya itu yang memindahkan itu kencang atau tidak. Ya. Lalu ini yang mungkin agak kontroversial mungkin, dengan splitting. Kita pisahkan, sebelum mengukur itu kita pisahkan antara bagian yang dievaporasikan karena radiasi, dirubah dari air menjadi uap air, dan bagian yang dipindahkan. Ada yang sudah jadi uap air tapi tidak dipindahkan, tapi ada yang dipindahkan, tergantung pada keberadaan angin atau tidak. Dipindahkan itu, transfer itu memungkinkan supply dari sumbernya itu terjaga. Ya. Kalau dia tidak dipindahkan, supply-nya tidak jalan. Ya. Karena itu dengan splitting, dengan memisahkan, split antara proses pengubahan air menjadi uap air dan proses pemindahan air dari uap air dari satu tempat ke tempat lain, itu bisa dipilah-pilah mana yang dominan, apakah komponen energinya atau komponen aerodinamiknya. Gitu. Alat untuk menduga evaporasi, saudara mungkin pernah ditunjukkan gambarnya kalau tidak pernah praktikum. Ada panci, ada atmometer, ada potometer. Ya. Nah, kalau belum saya ulang, ada gambar-gambar yang itu semua. Nah, ini atmometer. Atmo dari atmosfer, ini ada disk yang selalu basah dari air yang membasahinya dari bawah. Dia akan dievaporasikan. Disk ini luasnya tetap, ya, sehingga kita mengukur laju evaporasinya dari perubahan ketinggian air di sini. Jadi kayak termometer saja kira-kira. Nah, ada juga yang disebut PC anemometer, atmometer, itu dibalik, disknya ada di bawah. Karena disk itu diganti dengan kertas saring, dan kertas saring itu selalu terbasahi dari dalam sini, tetapi juga selalu dikeringkan oleh atmosfer. Jadi mengukur gauging evaporasi dengan water supply-nya ini. Ya. Jadi kita tidak pakai air raksa atau alkohol seperti termometer, tapi air itu sendiri yang membasahi bagian yang evaporating, bagian yang menguap. Ya. Itu disebut atmometer. Kalau ini saudara sudah sering lihat, ya. Ini didesain di zaman perang, ini saudara-saudara. Kita mungkin menduga ini alat gede amat gitu ya, kok kasar amat, lalu apa maksudnya ukuran segitu gitu ya. Nah, ini ceritanya, panci kelas A ini orang Rusia yang menemukan, ya, kemudian disempurnakan oleh orang Inggris ketika memperhitungkan bagaimana zaman perang itu, ya, tank baja itu bisa lewat di permukaan yang basah, gitu ya, permukaan yang becek, yang berair. Memang alat perang tidak canggih, tetapi perhitungannya matang, gitu ya. Nah, bagaimana permukaan itu bisa dilewati tank ini. Lalu panci kelas A ini didesain untuk membayangkan kalau permukaan basah itu ditunggu pengeringannya sehingga tank yang berat itu bisa lewat. Ya. Jadi di sini ada bagian yang seolah-olah meniru permukaan tanah yang dilewati tank itu, tetapi diambil sampelnya di dalam sumur kecil ini. Ya.
Sumur kecil ini mewakili keseluruhan permukaan, dan di dalam sumur ini ada perubahan ketinggian air yang mewakili perubahan ketinggian air di luar. Tetapi dia tidak terganggu gelombang atau macam-macam. Ya. Jadi ada sampling permukaan ini di sumur kecil ini. Nah, jadi akurat banget kan. Jadi kondisi yang diwakili besar, tetapi yang diukur kecil, sehingga dia akurat. Ini namanya resolusi. Ya, resolusinya tinggi di dalam sumuran kecil itu. Nah, ukurannya jadi langsung milimeter air, ya. Bukan kalori per macam-macam gitu ya, joule atau apa, tapi milimeter air langsung. Jadi betapa saudara bisa membayangkan sekarang betapa tidak praktisnya waktu itu sekarang, ya, tetapi betapa sangat bergunanya pendekatan dan imajinasi yang orang punyai di zaman yang sulit, dan sulit dalam arti bahaya gitu ya, kondisi perang. Oke, kalau gitu dengan laju penurunan air katakanlah 5 mm per hari, berarti 2 hari lagi ya medan perang ini akan kering. Sampai seperti itu ya. Lalu 2 hari itu mereka menyusun strategi bagaimana menyerang musuh di seberang permukaan yang basah ini. Jadi wetland itu bisa menjadi penghambat perang untuk memasuki daerah musuh gitu. Tapi dengan alat ini orang mendapat gambaran berapa hari peperangan akan bisa dilangsungkan di kawasan musuh gitu ya. Oke, jadi panci ini didesain di zaman yang sulit. Nah, di pertanian yang lebih damai, lebih tenang, orang bisa mengukur seolah-olah gelas di sebelah kanan ini adalah tanaman yang sedang minum gitu ya. Jadi penurunan air di pipetnya itu mencerminkan banyaknya air yang dievaporasi, ditranspirasikan dalam hal ini. Nah, tanamannya tidak basah, tetapi tanamannya hidup, gitu ya. Oke, cuma 3 daun, permukaannya kita ketahui sekian sentimeter persegi, lalu pipetnya itu turun karena dia bertranspirasi. Jadi kita bisa melakukan kalibrasi turunnya air itu dengan banyaknya transpirasi. Nah, dulu saya pernah membuat tidak pakai pipet, tetapi tanamannya kita ganti dengan kertas saring, ya, daunnya dari kawat ditempeli kertas saring, lalu dia dibasahi dengan pipet dari luar, gitu ya, bukan pipet dalam bentuk tabung seperti itu, ditetesi air dengan pipet. Lalu air yang kita teteskan itu dengan jumlah tertentu diketahui, dikonversi dengan waktu pengeringannya. Ya, dari daun kertas saring ya 3 lembar juga gitu ya. Itu berapa lama dia mengering. Itu menunjukkan jumlahnya air yang dievaporasikan ya, bukan ditranspirasikan. Jadi fotometer adalah gambaran mengenai miniatur tanaman yang sedang bertranspirasi untuk menduga laju transpirasi yang disebabkan oleh terbuka tertutupnya stomata. Ya, skalanya kecil sekali ya. Nah, saudara masih perlu memakai asumsi, memakai perhitungan lain untuk membayangkan kalau itu cropping system ya, permukaan tanaman yang seragam. Kalau 1, 2, 3 daun begini agak sulit tentunya ya. Nah, asumsi-asumsi itu harus dibuat sehingga angka dari calibrated pipet ini bisa diterjemahkan dalam konteks yang lebih besar. Nah, ini menyerupai
atau mendekati kondisi yang sesungguhnya. Ini tanamannya hidup, lapisan tanahnya di dalam kontainer itu mirip dengan sekitarnya, ya, dibuat sedemikian rupa. Meskipun tidak mudah membuat, ya, saudara menggali 1 kali 1 meter, lalu dalamnya 1 meter. Galian itu saudara masukkan ke tangki, pasti akan lebih, ya. Tanahnya akan lebih. Sehingga untuk membuat kondisi tanah di dalam tank dan di luar tank ini sama, diperlukan waktu yang lama sekali, ya, pemadatannya. Nah, membuat lisimeter kendalanya di situ. Jangan cepat percaya bahwa kondisi tanah di sini sama dengan di sampingnya. Saudara harus curious, saudara harus kritis, gitu ya. Kalau ini galian ini adalah isian ini adalah bekas galian dan galiannya lebih, berarti dia tidak pernah sama dengan luar. Apalagi dibuang, ya. Tidak disisihkan, lalu nanti kalau ambles dipadatkan lagi. Itu jangan percaya bahwa itu lisimeter beneran. Sulit membuat lisimeter karena dalam prakteknya kalau kita gali urukannya itu sedikit itu berhari-hari. Ada hujan, ada panas dan sebagainya, sampai overburden itu benar-benar menutupi semua, tidak tersisa atau tidak terkurang. Nah, di sini dipakai neraca air, ya, yang masuk dan yang keluar pasti sama dengan kalau diperkurangkan yang tertinggal di sini, ya. Jadi PG yang masuk sama dengan ET, tapi dikurangi dengan yang keluar sebagai drainase dan yang tinggal sebagai soil moisture di dalam lisimeter itu. Sehingga kalau saudara pindahkan ET-nya di sini sama dengan PG dikurangi D, ya, dikurangi atau ditambahi dengan perubahan kadar air tanah, ya, kapasitas tanah, field capacity. Oke? Saya nggak tahu nih berapa banyak di antara saudara yang memperhatikan saya ngoceh. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, ini lebih seru lagi, ini pakai tusuk jarum. Saya menyebutnya tusuk jarum. Set flow ini mengukur noise atau kebisingan aliran air, dengan melihat bagaimana saluran air di dalam batang itu dipakai oleh tanaman untuk memindahkan air dari tanah ke daun dan dari daun ke atmosfer. Noise-nya ini diukur dengan perbedaan voltase, ya, bukan aliran air pucuk lewat batang, tidak, ya, tetapi voltase yang biru dengan voltase yang merah. Ini, ya, voltage in the B1, voltage in the red 1. Ya, ini dikurangkan. Voltase di sini lebih gede, ini berkurang tentu. Nah, ini adalah perbedaan, ini adalah jumlah air yang mengalir, gitu ya, kira-kira voltase air yang mengalir. Terus bikin tusukan yang lain itu juga begitu, ya. Sehingga kalau kita kombinasikan seluruh tusukan di dalam hutan ini, kita bisa tahu banyaknya air yang mengalir, yang disebut dengan set flow. Kita jumlahkan dan dibagi dengan jumlah sampelnya, ya. Ini sampel 1, ini sampel 2, satu pair ini, ya, pasangan biru dan merah ini. Nah, ini yang lebih canggih lagi, memakai bahan radioaktif. Namanya neutron probe, ya, karena bahan radioaktif itu mengeluarkan neutron, nah, bukan proton, tapi neutron, ya. Neutron ini
bahan radioaktif yang dipakai dalam hal ini pada umumnya adalah ini Americum beryllium, AMBE. Americum beryllium ini bahan radioaktif yang sebetulnya berbahaya. Ya, saya pernah main-main dengan alat ini, ya, dan harus diprotek kalau tidak kita kena radiasinya gitu ya. Dan detektornya itu sebetulnya mendeteksi bagaimana neutron yang dipancarkan oleh sumbernya ini dimatikan oleh sejumlah air yang ada di sekitarnya, dalam hal ini tanah. Ya. Jadi yang dipancarkan diukur, kemudian yang dimatikan juga diukur. Ya, di sini ada pengukurnya, sehingga kita bisa melihat perbedaan antara sumber dan detektornya yang sudah dimatikan, menangkap yang energi yang sudah dimatikan itu. Ya. Jadi perbedaan itu menunjukkan banyaknya air. Karena makin banyak air, dia akan melemahkan neutron. Nah, tempat yang paling banyak melemahkan neutron adalah air itu sendiri. Ya. Jadi kalau ini tanah mengandung air, maka detektornya ini harus kita kalibrasi dengan tanah yang air yang tidak mengandung tanah. Ya, air murni, air saja maksud saya. Diukur, dan itu adalah kondisi yang paling efektif mematikan hidrogen atom hidrogen itu yang paling efektif mematikan neutron. Ya, kalau dimatikan secara maksimum di dalam air, sekarang ditaruh di dalam tanah yang mengandung air itu tidak terlalu parah kan. Nah, itu dikalibrasi sehingga hubungan antara pematian di dalam air dan pematian di dalam tanah yang mengandung air dengan jumlah tertentu kita jadikan sebagai kurva kalibrasinya. Sehingga ketika nanti mengukur di lapangan kita punya kalibrator yang bisa mengukur kadar air secara langsung. Ya, ini bentuk dari kalibrasi. Ini ada tanah berpasir. Itu di sini saudara bisa lihat ya, angka ini berbeda dengan angka ini yang menunjukkan proses pematian di dalam tanah yang berpasir itu lebih kecil dibanding tanah yang mengandung liat. Ya. Karena jumlah airnya lebih sedikit ya, sarang ini porus, ini sangat padat. Ya. Kalau kain tadi, ini kain yang thread count-nya rendah, ini yang tinggi, ini di antaranya. Dan kurva ini bisa kita buat ya, bisa kita create sendiri. Nah, nanti di tempat itu neutron probe bisa dipakai dengan menggunakan persamaan ini. Jadi ini kalibrator. Nah, ini cara mengukur evaporasi dengan mekanisme yang agak ribet ini ya. Ada input output, tapi di dalamnya ada juga yang running, runoff-nya ini ya. Kemudian mengalir di bawah tanah juga. Aliran bawah tanah ini tidak mudah mengkuantifikasi. Yang di permukaan bisa kita ukur langsung. Tapi intinya dengan neraca air ini, ya, inputnya ini berupa hujan dan irigasi harus sama dengan outputnya, diantaranya adalah evaporasi. Nah, intinya di situ aja. Oke, saya break di situ. Ada pertanyaan? Atau kita mau istirahat dulu? Boleh istirahat dulu, Prof. Istirahat dulu ya. Iya. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Sekarang 8.12. Kita kembali sekitar 8.20 ya. Baik, Prof.
Oke. Sudah, Pak. Ya. Baik, di bagian berikut ini saya ingin menguraikan tadi mengukur ya. Sekarang kita menduga evaporasi. Kalau dugaan itu biasanya dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah dengan modeling, yang kedua adalah dengan pengalaman gitu ya, empiris. Pengalaman secara berulang-ulang lalu dianggap sebagai satu kebenaran atau metodologi, ya, sehingga metode empiris itu secara umum istilah empiris itu membenarkan apa yang sudah sering terjadi ya, secara empirical memang begitu gitu ya. Jadi ada banyak cara untuk menduga secara empiris itu ya, yang paling umum dilakukan para peneliti adalah menggunakan pendekatan yang sifatnya fisik, artinya menggunakan kaedah-kaedah fisika yang menggambarkan proses perpindahan air menjadi uap air dari satu tempat ke tempat lain. Ya, jadi dengan empirisasi itu lalu dianggap sebagai satu kebenaran ya, karena sudah berulang-ulang diuji memang begitu. Ya. Nah, ini ada beberapa pendekatan ya, beberapa metode. Thornthwaite, Blaney Criddle, Samani Hargreaves, Jensen Hayes, Presley Taylor, dan Penman. Ya, ini orang-orang yang mengembangkan pendekatan empiris dari satu tempat ke tempat lain, dari satu waktu ke waktu yang lain ya. Di sini saudara bisa melihat bagaimana empirisasi itu makin kompleks gitu ya. Yang 3 orang pertama ini hanya menggunakan data suhu saja. Lalu orang yang keempat memasukkan aspek tahanan, resisten stomata atau surface resistant. Begitu juga yang kelima. Lalu ditambah lagi di sini ya, ada panjang hari, tidak hanya suhu tapi ada panjang hari. Karena waktu itu alat yang ada hanya itu gitu ya. Kalau dilihat tahunnya Thornthwaite itu tahun 48, Blaney Criddle tahun 50-an gitu ya. Jadi sudah sekian abad gitu. Sehingga dari data yang ada mereka berusaha menghaluskan ya, refine hasil pendekatannya yang tadinya bulanan menjadi harian. Itu kan kemajuan ya. Kita perlu harian kok. Sehingga dia membuat pendekatannya itu lebih kompleks gitu, sehingga lebih mendekati kondisi yang sesungguhnya. Lalu ujungnya ini Penman ini menggunakan hampir semua komponen ya, sehingga dia dapat lihat tidak hanya harian ya, bisa dapat digunakan untuk jam-jaman juga bisa ya. Dan ini saudara bisa bayangkan Penman ini tahun 59-an gitu ya, yang saya baru lahir. Jadi sudah sampai di sana pemahaman orang untuk melakukan pendekatan secara empiris. Ya, detailnya nanti saudara bisa lihat bagaimana suhu digunakan ditambah panjang hari dengan formulasi-formulasi ini. Dan kita lihat di sini Presley Taylor dan Penman itu 3 orang ya, Presley dan Taylor ini 2 orang, Penman. Terus nanti Penman ini dimodifikasi oleh Monteith ya, Penman Monteith. Itu begitu canggihnya, ya, bukan karena notasi rumusnya ini yang aneh-aneh, tetapi saya bisa tekankan kepada saudara ya bahwa di sini mereka menggunakan komponen aerodinamik ya, sudah ada komponen aerodinamik. Air ini kan aerodinamika atmosfernya gitu ya. Lalu juga komponen fisik radiasinya. Ya. Jadi di sini radiasi diukur sudah dalam bentuk radiasi neto yang tadi pagi kita bicarakan, ya, yang dipengaruhi oleh
komponen suhu, ya, meskipun dia menggunakan data suhu harian, tetapi recordnya panjang, ya, sehingga suhu itu digambarkan sebagai representasi dari energi untuk mengoreksi radiasinya itu. Ya. Jadi dengan gambaran ini, dua orang ini sudah menekankan pentingnya komponen energi dan komponen radiasi. Komponen energi dan komponen aerodinamik. Ya. Dan di sini adalah faktor koreksinya yang tadi menggambarkan tahanan atmosfer. Bisa lihat. Nanti kopi ini saudara punya, ya, penjelasan mengenai komponen-komponen itu. Jadi yang mengukur evaporasi dengan banyaknya komponen itu sudah memperkirakan bagaimana proses pengubahan air menjadi uap air dengan energi dan proses pemindahan uap air dari satu tempat ke tempat lain dengan komponen aerodinamik. Itu intinya kemajuan di dalam pendekatan evaporasi. Oke, jadi saudara bisa lihat nanti satu-satu ya, bahwa Thornthwaite tekun dengan evaporasi bulanan. Ya. Dari sini saudara bisa lihat bagaimana setiap bulan suhu yang bervariasi meskipun kecil itu menentukan indeks evaporasi atau indeks pemanasan, ya, di lokasi itu untuk menghitung evaporasi potensial. Jadi Thornthwaite dan lain-lain itu menduga potensialnya, ya, tidak sampai ke yang aktual, yang potensial pada bulan itu sebesar apa. Dan di sini kita bisa melihat ini di daerah tropis, ya, angka-angka ini 127 itu bulan Januari turun 117 dan yang paling tinggi bulan panas 154 di sini, ya. Nah, ini variasi bulanan 30 hari. Jadi saudara bisa membayangkan ini sehari berapa milimeter, ya. Kalau Januari 30 hari, ini 127, ya, tinggal bagi aja gitu, ya. Ini kira-kira 4 sampai 5 milimeter sehari evaporasi potensial. Ya, ini sekitar 5 sampai 6 milimeter sehari. Jadi tidak besar evaporasi itu dibanding dengan hujan yang turun bulan itu, gitu, ya, atau hari itu. Kalau sehari turun hujan 50 mili lalu evaporasi hanya 5 mili, ya kecil sekali evaporasi. Dan biasanya musim hujan itu evaporasi potensialnya tinggi, ya, karena tidak ada batasan, ya, airnya cukup. Jadi yang berpotensi dievaporasikan juga sangat tinggi. Jadi kecil sekali, ya, dari 50 dievaporasikan 5, ya, hanya 10%. Ya, tadi kalau digabung dengan vegetasi itu bisa 20%, ya, 1/5-nya, itu besar sekali. Ya. Nah, ini teman tadi, ya, dengan radiasi ini komponen ini dan dengan aerodinamik dia membayangkan bahwa permukaan yang basah itu perlu dipanaskan dulu agar airnya menjadi uap, baru dipindahkan agar keberlangsungan evaporasi di tempat itu terjamin, gitu, ya. Kalau dia berevaporasi dan tidak pindah, jenuh, berhenti. Karena itu setelah dievaporasikan harus ada tiupan, ada pemindahan, ada pemaksaan untuk pemindahan. Jadi itu penting. Dan saudara bisa lihat di sini pembaginya sama. Delta plus gamma. Delta itu adalah slope dari laju evaporasi laju tekanan uap dan suhu, ya. Kemarin di kurva ES dan T itu kita lihat slope-nya bisa terjal
artinya evaporasi tinggi dengan suhu yang energi yang sedikit dan bisa landai karena evaporasinya rendah. Ya. Itu ditentukan oleh delta ini. Ya. Jadi kalau slope-nya itu tajam, berarti faktor yang membaginya itu besar, maka evaporasi akan kecil. Ya. Begitu juga untuk komponen aerodinamik. Sama ya, pembaginya, gamma, delta plus gamma. Gamma adalah konstanta psikometrik. Jadi kalau ini dibuat semacam empirisasi, karena memang maksudnya adalah empiris, maka konstanta-konstanta ini jadi penting ya. A, B, apapun notasinya, ya, untuk menggambarkan bahwa kita hanya mengukur komponen tertentu, C. Ya. C itu adalah energi yang merupakan pengendali. Semuanya ini konstanta jadinya. Ya. Tentunya eksponensial. Jadi empirisasi dari sebuah proses itu diperlukan untuk menyederhanakan satu proses itu, karena berulang-ulang memang faktor-faktor itu yang menentukan. Ya. Jadi ini aditif di sini. Ya, ini komponen energi. Ya, ini komponen aerodinamik. Jadi intinya di situ. Ya, pendekatan empiris itu, dan oleh Penman ini dilibatkan komponen yang begitu banyak, termasuk radiasi dan kelembapan yang dinyatakan dalam bentuk defisit tadi, itu membuat pengguna dari rumus ini, ya, usernya itu hanya ingin tahu kecepatan angin saja, hanya ingin tahu energinya saja. Jadi sekarang yang perlu diukur hanya wind speed dan radiasi, sudah, gitu ya. Yang lain itu adalah hubungan empiris. Lalu kombinasi dari keduanya ini, A dan B ini juga empiris. Ya. Jadi itu maksud empirisasi itu. Jadi kalau kita ke Jakarta tiap hari, ya, lewatnya Cibinong dengan lewatnya tol gitu, secara empiris bisa kita catat itu. Waktu berhentinya di mana, macetnya di mana, ya. Sehingga waktu untuk mencapai Jakarta itu hasil akhirnya ketahuan ya. Mungkin dalam 40 km kita perlu sejam. Besok hari atau weekend lebih padat mungkin 2 jam gitu ya. Jadi orang melakukan empirisasi antara hari kerja dengan hari libur misalnya, weekend misalnya, sehingga tidak bisa menggunakan satu persamaan untuk ke Jakarta itu satu persamaan weekday saja, tidak. Ini harus dipisahkan antara weekdays dan weekend sehingga empirisasinya lebih akurat gitu. Oke, jadi itu logik dari empirisasi. Nah, Montis menyempurnakan persamaan Penman tadi yang saya sampaikan dengan tidak hanya memperhitungkan faktor radiasi, dalam hal ini Rn, dan faktor aerodinamik dalam hal ini dE, ya, yang dikontrol oleh Ra, aerodinamik resisten, dan delta plus gamma yang sama di sini ya. Tetapi dia juga mempertimbangkan Rs yang tidak ada di Penman, karena Penman hanya mengukur evaporasi, menduga evaporasi potensial. Tapi Montis juga bisa menduga evaporasi aktual. Ya, yang tadi pagi saya menggambarkan, ini ke depan ya, kalau kita ke depan, menggambarkan yang aktual dan potensial itu diwakili oleh rasio C dan S tadi ya. Sorry. Ya, di sini ada rasio C dan S untuk menduga evaporasi yang aktual. Karena
kita nggak punya ukuran surface resistant ini. Di sini tidak diukur. Di sini diukur ya surface resistant dengan stomatanya. Karena hanya stomata yang berfungsi, kanopinya kering gitu ya. Sehingga kita bisa menduga kondisi yang aktual. Nah, RS ini ya, oleh Montis dipakai untuk memodifikasi, menyempurnakan pendekatan Penman itu, karena dengan RS kita bisa menduga ketika kanopi itu basah atau ketika kanopi itu kering. Ya, kalau basah RS-nya 0, ya, sehingga 0 dibagi RA ya tinggal ya 0 gitu ya. Jadi ini tidak ada RS per RA-nya. Sama dengan Penman gitu ya. Tapi karena RS diukur, nah, jadi evaporasinya bisa yang tidak potensial, ya, ditentukan oleh RS yang tadi diwakili oleh C, rasio C dan S itu. Ya. Jadi di sini tetap apa istilahnya, tetap empiris, ya, tetapi memperhitungkan kondisi tertentu ketika kanopi itu tidak penuh atau jenuh dengan air. Dan stomata bekerja mengontrol evaporasi. Oke, kalau kita mau punya tower seperti ini, ya, mengukur semua komponen ini, radiasi di atas tajuk, kemudian defisit di atas tajuk, ya, aerodinamik dengan anemometer diukur, maka Penman-Montis bisa mendevelop semacam logaritmik ya untuk menduga evaporasi baik aktual maupun potensial. Ya, ingat ya, Penman-Montis beda dengan Penman. Penman hanya potensial, Penman-Montis bisa aktual selain potensial. Nah, kalau pengukuran kelembapan dan suhu, ya, defisit dan suhu udara dibuat secara vertikal, ada profilnya. Ini mencoba mengukur semua komponen itu di berbagai ketinggian. Ini penelitian tim saya dulu tahun 80-an sudah bikin tower ini di Amazon ya, setinggi ini 40-50 meter untuk menduga komponen-komponen di atas kanopi yang sedang berevaporasi. Kita bikin juga di Sulawesi seperti ini di Taman Nasional Lorilindu. Jadi ada 3 tower kita bangun untuk menduga komponen-komponen tadi. Ya. Nah, nisbah bond itu sebetulnya adalah nisbah atau rasio antara tekanan uap air atau banyaknya uap air ya, dengan rasio antara uap air dengan ketinggian yang diwakili oleh ekspresi dari kecepatan angin di berbagai ketinggian itu. Jadi di sini banyak anemometer nih. Ini anemometer, ini anemometer, anemometer. Dan kita bisa duga di sini ya, segmen di sini dan segmen di sini. Lalu kita integrasikan untuk membuat seluruh segmen ini jadi satu. Itu inti dari pendekatan nisbah bond, rasio antara suhu dan kelembapan dan suhu yang diwakili dalam hal ini oleh kecepatan anginnya. Alat yang paling canggih untuk evaporasi saat ini adalah sonic anemometer yang bisa menduga turbulensi eddy. Nah, eddy ini bukan nama orang, tapi turbulensi yang terjadi pada uap air ya dengan
mengukur konsentrasi uapnya dan kecepatan aliran vertikalnya. Jadi sini ada sonic anemometer, ini bisa mengukur kecepatan horizontal dan kecepatan vertikal. Nah, di sini kelembapannya. Jadi dengan dua kombinasi ini kita bisa menduga laju evaporasi pada titik ini, ya, dengan eddy covariance. Ini yang tercanggih saat ini. Jadi kecepatan angin dan konsentrasi uap vertikal itu menentukan banyaknya uap air yang dipindahkan atau evaporasi. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Jadi kalau saudara perhatikan evaporasi itu, sekali lagi kalau boleh saya ringkas hanya ada dua, ya. Air dirubah dulu jadi uap air. Kemudian uap air itu dipindahkan. Itu proses yang lengkap, ya. Kalau salah satu dari keduanya itu terganggu atau tidak ada, maka evaporasi itu tidak potensial. Ya. Kalau airnya ada, energinya ada, pemindahan terjadi, wah itu habis-habisan gitu ya. Dan tadi saya menyebut angka 4 mm, 5 mm per hari itu potensial, ya. Kalau semuanya tidak terbatas, bisa sampai 7-8 mm per hari, saudara-saudara. Cukup tinggi, tapi masih lebih rendah dari curah hujan harian. Itu untungnya di daerah tropis, ya. Tapi di daerah temperate, evaporasinya bisa sangat tinggi, sementara hujan harian kecil, gitu ya. Dengan kata lain, evaporasi bisa melampaui hujan, artinya terjadi apa? Defisit, ya, kering, lalu berkepanjangan keringnya, defisit. Baik, ada pertanyaan? Maaf, Prof. Untuk PPT-nya apakah nanti akan di-share, Prof, di grup PA? Ya, ya. Di itu juga ada di LMS. Nanti dilihat dulu di LMS, ya. Kalau tidak ada, kasih tahu saya akan share di WA group. Baik, Prof. Karena filenya ini besar. Sorry? Iya, Prof, maaf. Karena yang di LMS sepertinya berbeda, Prof, dengan yang hari ini kita pelajari. Apa bedanya? Ada beberapa slide yang tidak ditampilkan mungkin ya, Prof, ya. Oke, Dan ada yang ditambahkan. Memang tiap semester kita rubah, tapi prinsipnya sama, ya, ada tambahan sana sini. Tapi kalau saudara Pak Fauzi tahu apa bedanya, saya bisa menduga seberapa jauh saudara-saudara itu membaca dokumen itu, ya. Saya inginnya begitu, itu ditaruh di sana, lalu yang saya tampilkan sekarang mengulang, tapi ditambahi yang baru supaya men-trigger diskusi. Saya inginnya seperti itu, tidak hanya ngoceh sendiri satu arah. Anda lihat apa yang beda, Fauzi? Ya, Prof, mungkin yang di LMS itu lebih dititik beratkan kepada perhitungannya, Prof. Jadi ada model regresinya dan sebagainya gitu, Prof. Dan lebih banyak grafik-grafik, Prof, kalau saya lihat. Grafik dalam arti apa? Menggambarkan prosesnya atau angka-angka hasil pengukuran? Hasil pengukuran, Prof, sepertinya. Ya, ya. Oke, jadi waktu itu kita perkirakan, ya, teman-teman itu tertarik melihat angkanya. Hari ini saya ingin menekankan prosesnya. Ya, jadi yang ingin saya katakan baik yang LMS maupun yang sekarang bisa dipelajari terkait gitu, ya, dan saya inginnya menimbulkan pertanyaan gitu.
Baik, masih ada lagi teman-teman yang lain? Karisma, Nesya, mana yang cewek-cewek ini? Kaila, masih ada di sana dah. Tasya, silakan. Sebenarnya saya dari mulai pertengahan penjelasan mulai kurang paham, Prof. Yang bagian tadi penjelasan tentang analogi dari tahanan dalam evaporasi ke bawah gitu, Prof. Oke, baik ya. Terima kasih Tasya. Jadi orang fisika, ya, kita kalau belajar di biologi dengan belajar di fisika yang ada di FMIPA itu berbeda mendekatinya. Ya kalau orang biologi itu biasanya melihatnya secara detail, kemudian keterlibatan bagian-bagian yang hidup gitu ya. Kemudian kalau orang fisika itu lebih apa istilahnya pragmatis gitu ya, dia melihat semuanya itu secara fisik dan tidak hidup gitu. Nah itu dalam proses evaporasi dua-duanya itu terjadi gitu, cuma orang fisika menjelaskannya dengan cara yang berbeda. Nah yang saya ceritakan tadi adalah ceritanya orang fisika, bagaimana evaporasi yang dikontrol secara biologis itu seperti hukum fisika, hukum Ohm gitu ya. Jadi kalau saudara mengalirkan listrik dari satu tempat ke tempat lain, arusnya itu, ya, kekuatannya itu sangat tergantung dari sumber dan tempat yang menerima. Kalau sumbernya besar, yang menerima kecil, arusnya kencang gitu. Nah itu disebut voltase kalau listrik di hukum Ohm itu. Nah kalau orang biologi, kalau tanaman ini mengevaporasikan, menimbulkan uap air yang banyak di atasnya, tapi udara di atasnya itu kering, maka dia akan mengalir terus, ngisi kekosongan. Jadi dia tidak lihat hukum Ohm, tetapi dia lihat bagaimana suplai uap air dari tanaman itu bisa berlangsung. Gitu ya. Padahal sesungguhnya dia dikendalikan oleh yang namanya tahanan atau resisten, yang orang biologi melihatnya itu membuka menutupnya stomata. Tapi orang fisika melihatnya itu berapa besar kawat atau kabel yang mengalirkan. Kalau kabelnya besar, alirannya deras, ya, tahanannya kecil gitu ya. Nah itu disebut resisten. Jadi kalau kawat listrik kita itu kecil, itu resistennya kecil. Nah, kalau besar aliran itu jadi lewat banyak tempat gitu ya, banyak saluran. Gitu. Nah orang biologi stomatanya yang diukur, membuka atau menutup. Jadi stomata resisten, kemudian resistensi aliran listrik, itu jadi sama. Itu Tasya. Ya. Jadi sekarang yang penting yang mana? Apakah kita ingin tahu alirannya atau tahu beda potensialnya atau tahu tahanannya gitu kan. Kalau tahu semua nggak masalah, tapi kan tidak semua selamanya begitu. Begitu juga evaporasi, kita ingin tahu banyaknya yang mengalir. Ya, ingin tahu, kita tidak tahu, tapi kita tahu konsentrasi di sumbernya dan konsentrasi di tempat dia akan mengalir, itu beda potensial namanya. Jadi kalau sumbernya itu jenuh, lalu tempat baru yang akan ditempati itu kering, beda potensialnya tinggi. Ya. Seperti perut kosong, ada 2 piring makanan gitu. Jadi akan cepat ngalirnya itu karena lapar. Ya. Tapi alirannya itu diperlambat dengan makin kenyangnya karena makin jenuh gitu ya. Dan itu ada resisten. Jadi membayangkan aliran itu perlu tahu beda potensial dan tahanan. Nah, aliran itu adalah evaporasi.
Kebayang? Atau makin rumit? Kalau Anda mau masuk kelas 80 orang, ya, pintunya satu. Kelas yang kosong akan diisi 80 itu akan cukup. Cuma pintunya itu kecil. Jadi lama itu 80 orang duduk di tempat masing-masing. Itu tahanannya tinggi. Fluxnya 80 tetap, tapi diperlukan waktu yang lama. Kalau 2 pintu dibuka kiri dan kanan di kelas itu, mungkin 40 ke sana, 40 ke sini. Ya. Dengan 2 pintu dibuka, waktu yang dipakai mungkin separuhnya. Itu Tasya. Paham? Paham, Prof. Kalau saya ngebayanginnya mirip cara kerja RAM gitu, Prof. Apa? RAM? Iya, RAM. RAM itu apa? RAM laptop gitu, Prof. Oh, Kan RAM. RAM Oke, gimana biasanya RAM? yang 4, 8 gitu. Terus? Kalau semakin besar berarti kan jalur responsinya makin banyak ya, Prof. Jadi cara kerja laptopnya juga nggak terlalu berat gitu. Ya, oke. Ya mirip begitulah. Ya, itu orang fisika itu yang kamu ceritakan melihat memori gitu ya. Memorinya itu besar, yang disalurkan kecil ya, cepat aja gitu ya. Prosesnya itu cepat. Tapi kalau memorinya kecil, yang disalurkan besar, hang. Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Ya, kita udah 2 jam ya, kita stop sampai sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tolong dihitung kemarin ukuran butir hujan, kalau mau dikirim ke Japri ke saya boleh. Minggu depan kita bicara bagian akhir dari atmospheric water. Sama evaporasi, tetapi evaporasi air yang diintersepsi, spesifik ini. Mungkin nanti proses cerita mengenai RAM atau konsentrasi uap air bisa diuraikan lebih baik ketika kita lihat secara nyata bagaimana banyaknya air yang diintercept, ditahan di dalam satu permukaan. Oke, saya leave ya. Terima kasih, Terima kasih.